Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di podcast Inci Samudra. Pada kesempatan kali ini kita bakal podcast dengan topik media sosial sebagai media dakwah nih. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita perkenalan diri dulu kali ya. Aku sebagai moderator, aku Putri Andreas. Dan juga sendiri aku bersama aku Rehana Putri. Dan kita berdua nggak cuma berdua doang, tapi kita juga ada dua narasumber lagi nih teman-teman yang kita bisa kenalan dulu dong. Silakan. Halo semuanya. Oke, perkenalkan nama aku Nazila Farina dan aku Sofi Komala. Oke, semangat. Saya Sumari. Tidak pagi ini kita mau ngebahas media sosial nih sebagai media apa? Oke. Nah, sebagai Gen Z ya, nih kita pasti bakal melihat banget kalau misalkan media sosial ini tuh udah bukan cuma entertainment doang nih teman-teman, tapi udah jadi kayaknya ruang publik utama gitu, apalagi bagi Gen Z ya, apalagi bagi kita semua nih. Nah, sekarang tuh pertanyaannya berhubungan lagi kayak perlu nggak sih kita dakwah di media sosial, tapi bagaimana sih caranya kita memanfaatkan media sosial ini dengan baik dan benar gitu. Nah, kita juga ada nih data pengguna media sosial di Indonesia. Menurut laporan IR Social and Networker pada tahun 2024, dicatat bahwa Indonesia itu memiliki 167 juta pengguna media sosial dengan rata-rata penggunaan lebih dari 3 jam sehari. Artinya media sosial itu adalah lahan dakwah yang sangat luas, kita diisi dengan nilai kebaikan gitu. Bener gak sih? Benar banget Putri. Tadi juga kita udah bahas kan soal besarnya pengguna media sosial di Indonesia ya sama Putri. Kalau dikaitkan sama dakwah Islam, sebenarnya konsep ini tuh udah relevan dari dulu teman-teman. Kayak Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, sampaikanlah dari pulau satu ayat yang dimana artinya dakwah gak harus panjang, gak harus mimbar, dan yang penting nilai kebenarannya tersampai. Nah kalau kita lihat sekarang, dimana dakwah lebih gampang kayak bisa kita lihat dari postingan satu video, itu tuh udah menurut aku udah sangat relevan dalam dakwah Islam untuk zaman sekarang ya kan. Apalagi bentuk dakwah di media sosial tuh kan banyak banget ya, kayak misalnya model edukatif kita bisa melalui storytelling atau ilmu-ilmu yang secara literal gitu, dan terus kita juga bisa sharing ayat dan lapak-lapak lainnya, banyak banget kan bentuk-bentuknya yang bisa kita pakai gitu. Nah, kita juga bisa menggunakannya dengan keadaan sikap yang baik seperti bahasa yang baik, menggunakan empati dan tidak memojokkan pihak manapun kayak gitu. Dan dengan media sosial kita bisa secara konsisten menyebarkan nilai, bukan cuma cari sensasi doang. Nah, dari tadi kita udah membahas perspektif kami sebagai moderator tentang media sosial sebagai media apa ya. Bisa banget nih ngobrol-ngobrol. Nah, boleh nggak kita sekarang beralih ke narasumber kita dengan pertanyaan-pertanyaan tentang segmen satu ini. Nah, boleh ya kita mulai dari pertanyaan yang pertama nih. Seberapa besar peran media sosial dalam keseharian kita saat ini sih menurut kalian? Aku ya, menurut aku sih besar banget ya. Bahkan bisa dibilang media sosial aku udah bagian dari makanan sehari-hari. Benar banget sih. Menurut yang tadi kalian sampaikan kan ya, ada 167 juta pengguna media sosial, dan mereka tuh rata-rata gunain media sosial tuh 3 jam lebih per harinya. Dari situ aja kita udah tahu bahwa kayak media sosial tuh bukan sekedar hiburan aja, tapi banyak infonya juga. Benar. Oke, terus aja nih Kak Rina, boleh ada bilang biar ada kejelasan dari Kak Jaja. Oke. Tadi udah dijelasin juga berkali-kali ya fakta penggunaan media sosial yang banyak banget di Indonesia. Nah, menurut kalian sendiri nih, kenapa sih media sosial jadi relevan banget buat dijadiin media dakwah? Relevan ya, karena jujur aja tuh orang-orang tuh udah pada ngumpul di situ semua loh guys. Bener. Kayak setiap hari itu kita pasti buka HP. Siapa sih zaman sekarang nggak buka HP? Kerja juga di HP semua ya. Kali semuanya kayak dengan jumlah pengguna yang banyak. Kayak apa sih waktu yang dipakai dengan banyak tuh kayak sayang gitu loh nggak dipakai gitu kan. Jadi kalau misalnya kita cuma pakai buat hal-hal toksik, hal-hal buruk tuh kayak sayang gitu loh, kayak ya gitu. Oke nih, ngomongin tentang konten di media sosial nih. Nah, menurut kalian apakah dakwah itu harus selalu dalam bentuk ceramah panjang atau bisa lewat konten sederhana nih? Apalagi jadi sekarang katanya attention span itu kan kecil banget ya, kita nggak bisa fokus terlalu lama nih. Nah, menurut kalian kayak gimana nih? Kalau menurut aku sih nggak harus juga ya. Sekarang tuh dakwah tuh udah nggak harus melulu di mimbar kayak di masjid kayak gitu. Sekarang tuh banyak banget podcast atau kayak video-video pendek, kayak cuplikan kayak disingkatin tuh udah
banyak banget sekarang di media sosial. Bener, kayak dari konten 15 detik pun kita udah bisa menyampaikan banyak pesan sebenarnya. Jadi nggak perlu panjang-panjang juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan bentuk dakwah paling sederhana kayak gimana sih yang paling realistis dilakukan sebagai kita nih sebagai mahasiswa di zaman sekarang kayak gitu? Yang paling realistis ya sebenarnya sama aja sih kayak Sophie bilang tadi, kayak bisa aja kita ngupload hal-hal positif kayak upload ayat-ayat atau hadis-hadis kayak dengan caption yang singkat kayak gitu sih. Benar, dan kalau misalnya kita berbicara realistis, kita pun podcast sekarang bisa jadi contoh banget ya kita ini ya sangat mudah kita membagikan dakwah-dakwah dan yang punya dalil dari ayat-ayat Al-Quran atau misalkan hadis-hadis gitu kan. Ini juga termasuk sebagai media dakwah gitu ya untuk di zaman sekarang. Nah, kita lanjut aja nih Karamina untuk pertanyaan yang terakhir nih. Aku masih ada dua pertanyaan sih Kak. Oke, boleh deh, boleh. Oke, kalau sekarang tuh yang ini kalau dari lebih ke pengalaman pribadi, pernah nggak sih ini dari kalian kayak nemu salah satu konten media sosial yang berdampak positif ke kalian atau bahkan mengubah cara pandang kalian, tapi kayak dari pengalaman pribadi kalian masing-masing nih, boleh dong. Pernah sih, sering bahkan kayak contohnya ya. Contohnya itu misalnya kita kan cewek-cewek nih, kita sering make upan dong, aja kalau gabut gitu kan, make upan, terus ada nonton nih, terus kayak ini make up pasti stay banget, terus kayak aduh cakep banget, terus kayak aduh mager banget, harus kayak Hampus apa ini? pulang dari dalam kayak ya udah deh aku lanjut kayak bikin di TikTok kayak misalnya bikin di TikTok gitu scroll jebret ada tuh lewatnya kayak kata-kata kayak jangan ngubur-ngubur kayak Jadi bagian tuh deh sama lagu yang ngubur waktu kayak waduh kayak aku kita apa lagi? terlampau timingnya pas banget gitu kayak Hidayah aku dari mana? kayak aku langsung gitu ya mau hidayah itu tetap dari mana aja deh Sama di kayak gini sih ada gak sih pernah pengalaman pribadi ya? Atau kayak sama iya sama aja sih kayak kurang lebih gak sih kayak gitu Kalau kita lagi scroll TikTok tiba-tiba ada yang kenal banget nih kayak gitu kan biasanya ya kalau untuk zaman sekarang. Kayak terakhir deh menurut kalian sendiri, karena kan dia udah bahas tadi dampak positif ya. Nah untuk zaman sekarang ini apa sih tantangannya misalnya tantangannya berdakwah iya apa kalian kayak tadi kan kita upload nih gitu ada apa sih kayak tantangan kita sebagai aduh kayak takut di ini nih takut di judge nih atau apa gitu. Kayaknya kalau menurut aku tuh tantangan dari dakwah tuh mungkin dari penyampaian gak sih, karena kalau penyampaian itu sangat tricky banget gitu. Kayak misalkan menurut kita ini kata-katanya udah bener kok tapi ada aja gitu orang yang asingnya ya gitu. Makanya beda jauh Benar, jadi kita harus benar-benar memperhatikan tata bahasa kali ya mungkin ada tantangan gitu. Karena komunikasi apalagi zaman sekarang tuh sangat menggaungkan komunikasi gitu ya. Jadi komunikasinya tuh mungkin dan harus diperhatikan gitu lebih ya. kayak gini sih kak, aduh kok aku kayak gini di chat langsung cinta aduh ya apalagi yang kayak kadang kalian bangun sih banyak juga yang kayak nyebarin hoax gitu tapi channel besarnya dakwah padahal tuh nyebarin hoax ini yang kayak baca hadis waktu biasanya aku yang kayak lumayan gitu kayak jadi kita tuh emang harus kita milah-milah gitu ada semua tuh Karena bahaya banget juga ya dari satu awalnya kita bisa jadi perpecahan juga gitu ya, benar banget. Nah, mungkin itu tantangan yang kita bahas secara ringkas saja nih Karavena. Tapi abis ini setelah segmen 1 selesai kita bakal ada segmen 2 yang bahas tantangan dan etika dakwah di media sosial. Oke, karena sudah ada di penghujung segmen 1, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di segmen 2. Bye-bye. Udah masuk ke segmen 2, kita bakal bahas tentang tantangan dan etika dakwah di media sosial. Tentu aja di sini kita bakal bahas 3, yaitu ada konten instan dan viral lebih diutamakan daripada kebenaran. Lalu yang kedua ada debat krusial saling menghakimi dan polarisasi. Lalu yang ketiga dakwah berubah jadi ajang pembenaran diri. Tentu juga hal ini didukung menurut apa Mel? Menurut penelitian Kementerian Kominfo Republik Indonesia, yaitu ada hoax dan disinformasi banyak disebar melalui media sosial
Karena pertama itu adalah mengganggu literasi digital, minimnya verifikasi sebelum membagikan konten. Nah, di FK Dakwah ini terdapat dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan iman dan pelajaran yang baik. Dan ini memiliki beberapa prinsip dakwah di media sosial itu bagi dia, yaitu hikmah, mauzi'ah hasanah, dan tidak merendahkan atau merasa paling benar. Nah, bisa ini perannya kita sebagai pengguna media sosial apa sih? Tentu aja peran kita sebagai sosial media, apalagi kita sebagai Gen Z ini, kita tidak semua harus jadi pendakwah aktif. Lalu yang kedua, tapi semua bertanggung jawab atas apa yang diunggah, apa yang dibagikan, apa yang dikomentari. Tentu aja 3 hal itu tuh harus kita perhatiin ya guys. Oke, selanjutnya untuk Nah, di sini aku sama teman-teman aku mau nanya ke mereka bagaimana sih dengan besarnya aku melalui media sosial. Menurut kalian apa sih tantangan terbesar di dakwah di ruang digital ini? Dari aku dulu ya, mungkin ya menurut aku tuh sebagai di kalangan Gen Z ya ini ya, di kalangan Gen Z itu tantangan dakwah di ruang digital itu lebih kayak ke, kan medsos apa-apa lebih serba cepat gitu ya, kayak viral nih, maksudnya heboh dikit FYP. Jadi tantangannya itu kayak lebih ke orang-orang itu suka menyimpulkan atau menilai dari lapisan cuplikan konten Tanpa ada bukti. tanpa ada bukti ya. Jadi mereka tuh langsung menerbangkan cuplikan konten itu sih. Orang-orang tuh gampang percaya, nggak nyari gimana hal yang sebetulnya. tapi memang bener banget sih, di zaman sekarang tuh banyak banget konten yang mungkin kalau sekarang banyak kan AI ya, gitu ya. Orang masih terpercaya. Orang-orang pasti percaya ini emang asli atau enggak ya gitu. Oke, lanjut aja ke pertanyaan kedua ya. Kenapa konten yang provokatif atau yang menghakimi justru lebih cepat viral? Nah, yang kayak gitu cepat viral kenapa sih guys? Aku dulu kali ya. Kalau menurut aku ya, viral kayak gitu tuh karena itu kan kata-katanya itu kan kadang ada yang jelek, bahasanya yang jelek, atau kontennya yang desainnya itu yang membuat orang jadi ngomen kayak yang jelek kayak gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya provokatif kayak gitu tuh, jadi orang-orang itu mudah kepancing emosi, lalu mereka melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya mereka lontarkan. Aku sih gitu sih ya. Jadi orang Indonesia tuh mungkin 80%-nya lebih suka konten yang memiliki kata kasar gitu ya. Iya, bener banget. Bahaya juga ya kalau kayak gitu ya. Oke, lanjut aja pertanyaan 3 Mel. Oke, lanjutan yang ketiga yaitu menurut kalian apa sih dampak dari dakwah yang disampaikan tanpa etika di media sosial gitu? Kalau dari aku sih ya, hikmah yang kita bisa terapin itu yang bahasanya enak dan ya tadi itu kan udah pasar. Karena kalau misalnya pasar kan netizen juga jadi makin panas, makin gimana gitu ya sebenarnya. Iya, Jadi kita juga harus paham siapa yang harus diajak bicara dan intinya nggak bikin orang yang gak nyaman gitu, jadi bikin buat yang nggak tersudut gitu. Oke, kan tadi disebutin ya dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 disebutkan kalau misalnya dakwah itu harus dengan hikmah. Nah, kalau misalnya mau ditanya nih, hikmah apa sih yang bakal diterapin dari kalian untuk di ruang digital tersebut sebagai Gen Z? Kalau menurut aku ya, hikmat tuh kalau kita itu kayak kita tahu waktu dan tahu tempat, tahu cara juga, tahu tata cara beretika gitu loh. Kayak harus bergaul yang baik, bertutur kata yang baik gitu sih. Gak menghargai orang lain juga sih, gak benar itu. Next kita bakal lanjut nih, sebagai kuliah kalian pengguna media sosial biasa, apa sih batasan yang perlu kita jaga saat melakukan konten dakwah? Soalnya kan konten dakwah itu berarah ke agama, biar lebih formalnya kayak gimana sih menjaganya gitu. Yang pertama, kita tuh harus tahu sumbernya dulu sih, jadi nggak asal main bikin konten terus nyari views gitu, nggak. Kita tuh harus tahu kayak sumbernya dari mana, terus cara penyampaiannya ini tuh buat gimana ya, bisa diterima sama orang apa nggak asal plus aja di media sosial. Terus juga niatnya itu emang kita bikin dakwah itu bikin konten itu emang kita tuh mau dakwah apa cuma mau cari
Syari Iya, biar orang aja gitu sih. Terus pertanyaan ini satu, apakah menegur atau menyampaikan kebenaran di kolom komentar selalu perlu? Menurut Hadi gimana? Kapan sih sebaiknya itu dilakukan? Iya, Kapan apa tidak sebaiknya dilakukan gitu. gitu? Kalau dari aku ya, kita harus lihat dulu deh kontennya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya kita perlu buat negur di komentar, itu kan juga kayak gimana ya, membuka pikiran ke yang lain juga kan. Tapi kalau misalnya dari konten itu nggak perlu di kolom komentar, lebih baik lagi ke DM dia deh gitu. Mungkin lebih dia juga lebih evaluasi diri. Karena kalau di iya benar. Karena kalau di kolom komentar itu karena banyak banget ya yang komen, jadi kayak nggak tahu nih mana Motornya ya. Oke, pertanyaan terakhir Mel. Nah, setelah kita memahami tadi beberapa pertanyaan dan tantangannya, ini berbantu ke apa yang bisa kita lakukan agar di media sosial kita lebih bernilai gitu. Nah, kita tuh harus lebih mulai dari hal simpel juga ya. Kita harus selektif dalam memposting sesuatu dan kurangin banyak konten-konten yang mengundang Yang nggak bermanfaat gitu lah ya. apapun gitu ya. Dan yang penting kita juga harus bisa kasih amanat buat mereka, buat jadi jejak amal kita juga lah. Dan intinya di dakwah medsos itu bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling ingin orang pengen jadi berubah lagi. Termotivasi gitu ya orang yang nonton komen kita nantinya. Oke, baik. Semua pertanyaan sudah dijawab email ya. Jawabannya juga cukup bagus dan cukup menurutku bisa memberikan ilmu yang baik untuk pendengar nanti. Oke, mungkin podcast ini kita tutup sampai Ya, mungkin sebelum kita tutup, mungkin kesimpulan dari podcast kita itu ada beberapa poin nih, yaitu di media sosial adalah peluang dakwah besar di era digital. Yang kedua itu dakwah harus dibarengi dengan ilmu, etika, dan niat yang lurus. Dan yang terakhir itu menjadi muslim di medsos bukan terlihat hal benar, tapi menyebarkan nilai kebaikan. Nah, ini beberapa kesimpulan dari podcast dan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita berikan kepada rekan-rekan kita. Oke, mungkin dari segmen pertama tadi dan segmen kedua ini, semoga semua insan muda yang nonton podcast ini bisa mengambil ilmu yang baik dan menjauhkan hal yang buruknya. Aku Nisa Wazia dan teman saya Melzira. Kami undur diri. Bye.